Restoratif justice itu ada dua syarat setidaknya, syarat subjektif dan syarat objektif. Permintaan maaf, permaafan, dan kesepakatan perdamaian di antara para pihak. Ancaman pidana dari perkara yang direstorasi itu kurang atau setidak-tidaknya hanya 5 tahun maksimum. Sementara kasus ini ada pasal 32 dan 35 yang ancamannya hingga 12 tahun. Itu sudah diatur, tidak bisa RJ. Tidak bisa orang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun itu mendapat RJ. Iya. Nah, sementara kan fakta hukumnya seperti itu kan, bahwa Rismond, Roy, Tifa itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, dan di KUHP yang baru itu tidak memungkinkan untuk mereka melakukan RJ. Ya, di pasal 80 ya, itu memang sangat tidak memungkinkan. RJ itu harus dilakukan ya terhadap tersangka atau terdakwa ya yang ancamannya di bawah 5 tahun. Tidak boleh hukum itu berlaku surut. Tidak boleh berlaku surut. Artinya kalau pidana itu terjadi tahun 2025, maka dia harus tetap digunakan atau dikenakan pasal-pasal yang ada di tahun 2025. Artinya secara ansih ya, undang-undang yang harus diberlakukan ya sebagai hukum positif waktu itu adalah KUHP dan KUHP yang lama. Bagaimana RJ itu ada? Ini kan baru di tahun 2026 setelah berlakunya KUHP yang baru. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi di pasal 80 ya, berkaitan dengan masalah syarat-syarat daripada RJ tersebut. Sehingga antara KUHP dan KUHP yang lama dengan KUHP dan KUHP yang baru ini adalah masa transisi. Artinya proses peralihan ya. Hukum pidana itu ya, itu ada yang mengatakan bahwa ada dua peraturan ya yang berkaitan dan berkepentingan dengan tersangka atau terdakwa dalam persoalan ini, maka baginya itu adalah yang menguntungkan bagi yang bersangkutan. KUHP yang lama tidak mengatur RJ, bagaimana gitu kan? Makanya tadi ada suatu kombinasi penyelesaian. Yang penting marwah daripada tujuan RJ itu bisa terlaksana gitu kan. Kalau memang seperti itu ya udah mekanismenya tetap menggunakan seperti yang diatur dalam pasal 79 KUHP yang baru, mengcombine atau mengkombinasikan ya penyelesaiannya itu adalah berdasarkan KUHP yang lama. Sehingga dengan mengcombine kedua kepentingan ini, kepentingan terdakwa, peraturan itu harus menunjukkan kepentingan keberlakuannya untuk keuntungan kepada terdakwa itu. Itu prinsip hukum. Itu. Berarti secara hukum sah-sah aja itu ya? Sah-sah saja gitu. Karena tadi masa transisi kan. Gitu. Oke.